Tak janda lagi pula masuk. Jadi janggut lah juga kayak ke janggut. Kira masuk bibir. Tes, halo. Duduk terus ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna alaina bil iman wal islam hatta adkhalana ila daril aman wa daris salam alladzi qad hafizana min al ahad wal afat wal amrad والأسقام ووقانا من جميع المعاصي والمخالفات والسيئات والمنكرات والآثام وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الذي هو خير الخلق خير الأنام وعلى آله وصحبه والتابعين له من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني استودعتك ما علمتني فلقني به إذا نسيته ورده علي عند حاجتي إليه برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. أما بعد حضرة المكرمين والمكرمات والمستمعين والمستمعات Bismillah, mitra dengar suara Musala An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan segenap anggota pengajian rutin yang diselenggarakan oleh Musala An-Nur, Takmir Musala An-Nur sebagai tindak lanjut dari kegiatan rutin pengajian Majelis Taklim Al-Khairat. Mudah-mudahan pengajian ini tetap eksis, tetap istiqamah, tetap konsisten dalam menjalankan dakwah di setiap tempat, setiap momen, setiap waktu dalam rangka menyebarkan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga dalam rangka mengamalkan isi dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada orang yang lebih baik, yang lebih bagus daripada orang yang selalu mengajak berdakwah menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini pengajian dalam rangka mengamalkan ayat itu. Jadi berdakwah, mengajak orang untuk bertauhid, mengajak orang untuk berislam, mengajak orang untuk mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah perbuatan yang sangat-sangat mulia. Sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat besar pahalanya dan juga sangat-sangat bisa memberatkan timbangan amal soleh kita nanti, sekaligus berkat itu semuanya kita langsung telah ditimbang nyelonong masuk surga tanpa transit di neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawatullah wassalamu semoga selalu tercurahkan teralirkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang karena beliaulah kita mengenal yang namanya baik, kemudian kita melakukannya. Yang karena beliaulah kita mengenal yang namanya keburukan, kemudian kita menjauhi sejauh-jauhnya. Para anggota pengajian, materi pada hari ini, pada malam ini adalah pembacaan kitab Sulab At-Taufiq
Jadi Sulam At-Taufiq ini nanti akan dikaji sampai hatam, setelah hatam nanti pindah lagi dan seterusnya sampai kiamat insyaallah kita tetap mengaji. Karena mengaji itu memang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya yang sehat rohani jasmani, kita semuanya wajib ngaji tentang ilmu-ilmu agama. Pengajian di sini kitab sampai dawuhnya musannif wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu, dan saya bersaksi, kata musannif, anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abduhu adalah hamba Allah. Saungkuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu panika kabulan Allah. Abduhu panika kabulan Allah wa rasuluhu ban utusan Allah. Di sini redaksi syahada itu abdul didahulukan, ya. Coba perhatikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Saya bersaksi sesungguhnya Muhammad abduhu adalah hamba Allah. Itu abdul didahulukan. Bukan rasul didahulukan, tapi abdul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Sesungguhnya Muhammad abduhu itu adalah hamba Allah. Kemudian wa rasuluhu, dan utusan Allah. Apa artinya di sini? Begitu tinggi, begitu mulia yang namanya sebutan abdun, sebutan hamba itu. Artinya apa? Artinya siapapun orangnya, siapapun manusianya, kalau sifat ubudiyahnya belum matang, sifat abdunnya belum matang, sifat kehambaannya belum matang, betul-betul dia sebagai hamba Allah secara hakikat, maka jelas tidak bisa nyampe ke derajat muqarrabin, apalagi ke derajat tingkatan risalah, jauh. Ke muqarrabin saja. Muqarrabin itu adalah orang-orang soleh yang mengamalkan ilmunya sesuai dengan perintah Allah, itu disebut muqarrabin. Kalau ingin derajatnya tinggi siapapun, maka itu harus sifat ubudiyahnya, sifat kehambaannya itu betul-betul diperbagus, diperbaiki sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, kadang-kadang kita ngaku hamba Allah tapi mentang-mentang ke Allah, gitu kan? Kadang-kadang kita ngaku hamba Allah tapi tidak patuh kepada Allah. Kadang-kadang kita ngaku hamba Allah tapi posisinya berada di juragan, bukan di hamba, ya kan? Banyak orang seperti itu. Kalau hamba itu sifatnya apa? Sifatnya tawadhu, sopan, rendah hati, lemah lembut, tidak pernah congkak, tidak pernah takabur, tidak pernah sombong, tidak pernah merendahkan orang lain, tidak pernah merasa mulia dari orang lain. Itu abdun. Jadi kalau sudah sifat-sifat hati yang buruk, yang 7 itu dibuang semuanya, itu baru disebut Abdullah. Kalau itu belum dibuang semuanya, maka belum disebut Abdullah. Bisa juga disebut Abdul Nafsih, hamba nafsunya, atau Abdul Syaitan, hamba setan. Nah, kita tinggal proses, Pak. Bagaimana kita ini betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu sifat yang 7 itu dibuang semuanya. Takabur, sombong, congkak, sum'ah, mojok, ria, rakus, merasa bangga, merasa besar, tafakhur, itu semuanya dibuang, Pak.
Buang total itu semuanya. Kalau itu dibuang total semuanya dari jiwa dan benak kita, insya Allah kita ini menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Makanya begitu tinggi sebutan hamba Allah. Ya, Abdullah. Makanya di Isra Mi'raj itu, di ayat Isra Mi'raj, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ini ya. Catatan ini, Pak. Subhanalladzi maha suci zat yang memberangkatkan hambanya. Bukan berangkatkan rasulnya, tapi di situ Allah nyebut hambanya. Subhanalladzi maha suci zat yang memberangkatkan hambanya. Bukan Allah bilang maha suci itu mereka nabinya, maka rasulnya. Tapi Allah memberangkatkan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu disebut hamba kanjeng Nabi. Hamba. Jadi sebutan hamba itu sangat-sangat betul-betul sangat mulia dan sangat-sangat sakral. Dan sulit orang itu berstatus Abdullah, itu sulit. Sulit sekali. Orang berstatus berpangkat Abdullah secara benar dan sebenar-benarnya itu sulit. Ya. Ya, sulit. Membutuhkan apa? Proses panjang. Membutuhkan apa? Training, latihan yang sering. Mudah-mudahan kita semuanya melalui pengajian ini kita betul-betul menjadi hamba Allah yang hakiki. Menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Bukan hanya slogan, bukan hanya omongan di mulut dan di bibir, tapi tembus ke hati yang paling dalam. Amin. Allahumma amin. Makanya di sini apa namanya? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu baru wa rasuluhu. Kalau seandainya Rasul tidak bisa memproses kehambanya, maka beliau tidak diangkat Rasulullah. Tapi beliau sudah memproses kehambaannya, keubudiannya, lulus, sukses. Maka beliau diangkat oleh Allah sebagai Rasul. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melalui ini semuanya. Makanya dalam di Quran Rasulullah juga disebut Abdullah. Lamma qama Abdullahi itu disebut Abdullah. Banyak di beberapa ayat Rasulullah disebut Abdullah. Sangat-sangat mulia. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Walaupun ahlul kitab yang namanya Yahudi, Nasrani itu ingkar. Tak apa-apa. Kalau nabi-nabi sebelumnya, rasul sebelumnya itu diutus tidak mutlak. Diutus hanya terhadap satu kabilah, satu bangsanya. Tapi kalau nabi diutus itu diutus secara mutlak. Yursalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala nasi kafatan. Nabi Muhammad diutus untuk segenap manusia secara keseluruhan. Jadi setelah Nabi diutus, maka seluruh agama sebelumnya itu diralat oleh Allah SWT. Batal semuanya, diganti dengan yang namanya Islam. Dan nabi-nabi sebelumnya, rasul sebelumnya, kalau seandainya mereka masih hidup, maka semuanya wajib iman kepada Allah dan wajib iman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terkecuali. Seluruh kulit hitam, putih, merah, kuning,
setengah hitam, setengah kuning, harus setelah Nabi diutus itu wajib beriman semuanya. Jadi kalau ada seandainya ada kelompok Yahudi, kelompok Bani Israel yang beriman kepada kitab mereka masing-masing secara utuh benar, tidak dipalsukan, tapi tidak iman ke Quran, tidak ada hasilnya. Tetap namanya itu kafir. Ya. Tetap kafir. Jadi kalau sekarang seandainya ada orang Yahudi yang mengamalkan kitab Taurat secara benar, menurut kitab aslinya Taurat yang belum dirubah-rubah, ya. Kalau aslinya kitab itu kan dari Allah, Taurat dari Allah, Injil dari Allah, tapi sayang seribu sayang, dua kitab ini sudah dirubah-rubah oleh pemeluknya, oleh Yahudi, oleh Nasrani, rubah-rubah diganti-ganti, sampai-sampai yang namanya kalimat-kalimat yang berafiliasi dengan sebutan Muhammad dan sifat-sifat beliau, semuanya itu dihapus dan diganti oleh kemauan mereka. Tapi kalau seandainya sekarang ada kelompok Yahudi dan Nasrani masih mengamalkan kitab yang asli, tapi tidak iman kepada Al-Quran, tidak dianggap. Tetap bernama kafir itu, bernama kafir. Makanya kita setelah Rasulullah diutus, kita sudah tahu kita wajib mengimani Rasulullah SAW secara mutlak, zahir batin, ya, tidak terkecuali. Mengalami tetapah iman, mengimani zatnya, sifat-sifatnya, tindak tanduknya, perilakunya, perkataannya, perbuatannya, dan seterusnya. Kita mengimani semuanya, tidak terkecuali. Ya, tidak terkecuali semuanya. Harus kita imani beliau secara mutlak. Sebagai Nabi apa? Nabi yang terakhir, tidak ada Nabi lagi. Sebagai penutup daripada Nabi dan Rasul. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad itu bukan bapak kalian. Jangan jangan itu cek dan badan. Kang ojak Muhammad tang bapak, tang menjadi, tang putih aja itu. Rasulullah itu. Tidak boleh kita anggap Muhammad itu bapak saya, tidak boleh. Atau Muhammad itu bapaknya ini, tidak boleh itu. Maka Muhammadun aba hadim min rijalikum, walakin Rasulullah, tapi beliau ada utusan Allah SWT, wa khataman nabiyyin, dan penutup daripada nabi. Tidak ada nabi lagi. Jadi kalau setelah ini atau di zaman ini ada orang ngaku-ngaku nabi, tanya saja, suruh tobat, tarik ucapannya 3 kali, tidak mau sudah tarik karena hukum. Ada pasalnya itu, nanti kena pasal bisa dihukum 5 tahun. Ya. Kalau ada orang ngaku-ngaku nabi, jangan dihakimi sendiri, ada pasalnya itu. Biar dilaporkan ke polisi, ke MUI, nanti bisa diproses, kemudian nanti disidangkan di pengadilan. Nanti kalau belum tobat dan belum siap tobat, belum kembali ucapannya, ditarik kembali ucapannya, maka dia bisa dihukum sesuai dengan undang-undang PNPS 51 junto 65A itu. Bagaimana kelompok-kelompok Syiah dulu di Sampang itu disidangkan yang namanya Tajul. Saya laporkan beliau Tajul itu kemudian dihukum berapa? 2 tahun di Sampang, banding ke Pengadilan Negeri Surabaya ditambah 2 tahun lagi jadi 4 tahun. Kasasi ke Mahkamah Agung ditetapkan ingkrah sudah 4 tahun. Sekarang sudah keluar dan kembali lagi ke Sunni sudah. Alhamdulillah. Jadi jangan coba-coba ada orang ngaku-ngaku Nabi, jangan. 5 tahun yang lalu ada orang Bangkal ngaku Nabi itu. Namanya Tukimin. Namanya saja sudah tidak menarik sudah. Namanya Tukimin. Kalau kita serakalan baca sholawat marhabana sallallahu ala Tukimin, tak pantasnya. Sallallahu ala Tukimin, pantas Pak.
Tak pantas. Namanya Tukimin. Ngaku Nabi. Orang Madura, Pak. Alhamdulillah, MUI Bangkalan tanggap, sigap, langsung diproses, dibawa ke ranah hukum. Alhamdulillah, selesai. Mudah-mudahan pasal ini tetap eksis, tidak dicabut. Walaupun sebelum ini ada kelompok-kelompok yang berusaha untuk mencabut pasal ini, tapi tidak sukses. Mudah-mudahan ini. Karena nanti kalau aliran-aliran sesat, aliran-aliran menyimpang itu dibiarkan begitu saja, melaju ke depan, rusak semuanya, hancur, sesat dibiarkan. Tidak ada pasalnya, tidak ada aturannya. Kembali lagi ke pengajian. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Itu syahadatnya. Wa rasuluhu, dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mengimani beliau. Bahwa Rasulullah itu betul-betul orang pilihan. Betul-betul orang yang dipilih Allah Subhanahu. Beliau Nabi Muhammad SAW adalah betul-betul manusia pilihan. Ini harus kita yakini dan harus kita amini. Jangan sampai seperti orang-orang liberal itu mengatakan bahwa Muhammad itu adalah manusia. Bisa salah, bisa benar, dan wajib kita kritisi. Itu orang yang tidak waras, itu orang yang mengatakan begitu. Kita semuanya oleh Bapak, Ibu, Bapak Guru semuanya kita sudah dididik yang namanya Aqidah 50 atau Aqaid Sekat itu. Di situ disebutkan yang wajib kepada Nabi Muhammad itu ada 4, itu kan. Yang muhal ada 4, yang mubah 1, kan begitu. Semenjak dini, semenjak kecil kita diajar itu dasar itu. Kita harus mengimani itu semuanya. Jadi kita ketika bicara Rasul, maka kita harus benar-benar mempercayai Rasulullah, datnya, fisiknya, wasifatan, sifatnya, dan perilakunya, dan semuanya. Jangan sampai ada di situ keraguan-keraguan sedikit pun. Kalau kita ragu terhadap keberadaan Rasulullah SAW, dari satu sisinya saja ragu, kita tidak termasuk orang yang beriman. Tidak termasuk orang yang beriman. Makanya nanti kalau mati di alam kubur, ditanya oleh Benakeron, ditanya oleh Mungkar Nakir, kata orang Madura Benakeron. Ketika ditanya, apa menurut kamu, kata malaikat, tentang Muhammad? Pasti dia bisa jawab. Pasti Pak itu Pak. Ketika orang itu ragu-ragu atas keberadaan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, maka nanti ketika dia mati, dites, ditanya oleh malaikat Benakeron itu, bagaimana fulan yang namanya Muhammad menurut kamu? Pasti dia tidak bisa jawab. Ketika dia bisa jawab, sudah. Dia pegang kete, tapor Pak. Tapor dengan malaikat. Tapor Pak. Tak kerja. Alah benar saya tak bisa. Apa lancang seorang tengah piol. Tak kira bisa lah benar. Malaikat ni kan moga lah bahari satunya ni kalah benar tak bisa. Sampai mana ni malaikat maut. Malaikat maut ni kamu macam malaikat maut. So kana balik bumi peng ketok bebe. Heran dapat kata selangit kali situ muntah. Alah benar ke malaikat maut sampai. Tak ada takut sampai serep pokoi manton. Karena boleh ke malaikat Mungkar Nakir. Ujiannya nang kufur ini kesederhana.
bocoran pun makin ngetawakap orang. Beda bocoran pun. Dari ustaz-ustaz kiai-kiai, laku cong mau nikapur pertanyaan ya cong. Marbuka, man nabiyuka, man imamuka, tawakap diri kan. Apal. Tapi ketika nanti orang itu tidak melakukan syariat secara baik, imannya ragu-ragu kepada Rasulullah dan seterusnya, sudah buntu nanti di alam kubur, tidak bisa jawab. Walaupun sekarang sudah ada bocoran, hafal sampean 100%, hafal, tak kira bisa. Makanya sekarang iman kita harus betul-betul diasah, diperbaiki, diperkuat, ditahqiq, jangan sampai seujung rambut pun ada sebuah keraguan, ketidakyakinan terhadap sosok seorang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus kita yakin, seyakin-yakinnya. Jadi kalau Rasulullah itu bersifat 4 apa? Sidik, benar beliau. Sidik, apa artinya sidik? Apa yang diucapkan oleh beliau dari segi apapun, semuanya kita harus anggap benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Quran itu. Beliau Nabi Muhammad itu tidak ngomong, tidak bicara karena didorong hawa nafsu, tidak. In huwa illa wahyun yuha. Beliau bicaranya tidak ada kecuali dituntun, dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala apa yang diucapkan, diomongkan oleh beliau, semuanya itu kita anggap benar. Tidak ada yang salah. Oleh karena itu, ketika ada kelompok orang mengatakan Nabi Muhammad itu manusia biasa, maka harus dikritisi. Ini orang gak iman sudah. Ini orang munafik sudah. Ini orang termasuk kategori munafikin. Ya, ada yang kelompok-kelompok yang seperti itu sekarang itu. Makanya orang kafir itu rencananya mereka bukan hanya ingin membunuh orang Islam, bukan itu saja. Yang paling inti orang kafir itu ingin membunuh teologi orang Islam, ingin menghapus akidah orang Islam, ingin menghapus kebenaran di tubuh orang Islam. Itu tujuannya. Makanya orang-orang kafir itu ada kelompok-kelompok yang tugasnya itu at-tad'il. Yang visinya mereka itu at-tad'il fil aqidah, mendangkalkan akidah orang Islam, sehingga orang Islam itu dibuat ragu-ragu, dibuat tidak yakin terhadap agamanya sendiri, dibuat ragu-ragu terhadap nabinya sendiri dan rasulnya sendiri. Kalau sudah tidak yakin kepada nabinya, maka otomatis kepada Quran yang dibawa oleh nabi itu tidak yakin juga. Jadinya apa? Jadi munafik, Pak. Jadi sekarang ini sedang terjadi. Sedang terjadi di tengah-tengah kita, di Indonesia, di luar negeri juga seperti itu. Bukan hanya sekarang, dari zaman Nabi juga ada seperti itu. Jadi sekarang ini termasuk tindak lanjut daripada munafikin munafikot di zaman Nabi sampai sekarang. Ayo, maka dari itu kita dalam pengajian ini harus kita betul-betul yakin, seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan itu sempurna, manusia kamil ya. Muhammad itu manusia kamil, manusia sempurna. Akhlaknya, ajarannya, sifatnya, perilakunya, ilmunya, semuanya sudah sempurna ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Jadi jangan sampai ada yang ragu-ragu, ya, ragu-ragu itu. Itu munafik kalau sudah ragu-ragu terhadap nabinya sendiri. Naudzubillah. Sidik itu benar. Itu kita wajib yang kepada Nabi itu. Sifat sidik itu salah satu sifat yang wajib buat Nabi SAW.
Artinya segala apa yang diucapkan oleh beliau syidik, benar semuanya. Yang kedua yang wajib adalah apa? Amanat. Amanat itu jujur. Pasti yang diserahkan oleh Allah kepada Nabi untuk disampaikan kepada umat pasti disampaikan. Tidak ada yang disimpan-simpan. Tidak ada amanat atau risalah yang dimanipulasi. Tidak ada yang disembunyikan. Seluruhnya disampaikan oleh Nabi kepada umatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersimpan. Amanah. Dan yang disampaikan itu amanah. Tidak manipulasi. Asli. Tidak kurang, tidak lebih. Tabligh menyampaikan kepada umat. Quran mulai dari Fatihah sampai Nas itu semuanya sudah disampaikan kepada umatnya secara utuh, tidak dikurangi dan tidak ditambah oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tinggal mengimani saja. Kemudian yang keempat itu fatonah. Seorang Nabi Muhammad SAW itu wajib pintar. Jadi kalau berdebat dengan umat, dengan orang Islam pun, dengan orang kafir pun, semuanya tidak ada pernah Nabi itu kalah dalam debatnya. Pasti menang debatnya dengan orang kafir. Itu betul. Makanya kita harus betul-betul mengimani beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala secara sempurna dan utuh. Ya. Perlu diketahui bahwa seorang rasul itu sifatnya maksum ya. Maksum minal ma'asi wal mukhalafat was sayyi'at wal iftira'at wal kadhibat. Seorang nabi dan rasul itu maksum, dijaga oleh Allah SWT dari maksiat, dari mungkarat, dijaga dari ketidakjujuran, dijaga dari kebohongan-kebohongan, dijaga dari perbuatan-perbuatan yang sifatnya manipulatif itu. Semuanya dijaga. Oleh karena itu, apapun yang diucapkan dan dilontarkan oleh Nabi itu semuanya kita harus anggap itu semuanya benar. Ya, jangan sampai dalam hati kita ya maturan ngeres-ngisnya, jangan sampai hati kula panjenengan ikan ngeres-ngis terhadap keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk kula panjenengan ngeres-ngis terhadap keberadaan Nabi dari segi apapun, maka tentu panjenengan kita munafik, kita iman. Kita iman. Sulit lagi iman nih kan. Kecuali yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sulit. Contohnya Abu Jahal, Pak. Abu Lahab dan abu-abu yang lain. Terlalu banyak abu, Pak, yang tidak iman itu. Yang semuanya hampir itu famili dekat dengan Nabi SAW. Tapi apa boleh buat, hidayat belum masuk di hati mereka. Walaupun paman Nabi, sepupu Nabi, ponakan Nabi, dah iman, Pak. Terus sekarang kita ini orang Sampang, yang sekarang duduk-duduk di sini, apanya Nabi? Apanya Nabi, Pak? Turunnya Nabi, Nabi Adam ya. Tapi bernimpanakan Nabi Muhammad, bukan pamannya, bukan pemilihnya. Tapi alhamdulillah pada detik ini kita dijadikan orang yang beriman kepada Allah dan dijadikan orang yang beriman kepada Rasulullah. Itu adalah nikmat. Nikmat yang sangat besar. Nikmat yang tiada duanya. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan iman kita kepada Allah dan Rasulullah tetap di hati kita, di jiwa kita, tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terusnya kitab ini wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus apa bedanya Rasul dan Nabi? Beda ya. Kalau sampai nanya, apa Kiai bedanya Rasul dan Nabi? Kalau Rasul itu seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kitab dan wahyu, kemudian wajib disampaikan kepada umatnya. Wajib disampaikan kepada umatnya secara utuh. Itu Rasul.
Nabi itu adalah seorang laki-laki, bukan perempuan, yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat nabi, tapi tidak wajib tabligh, tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Kepada umatnya tidak wajib, itu nabi. Artinya apa? Kullu rasulin nabiyyun wa laisa kullu nabiyyin rasulah. Setiap rasul itu pasti punya pangkat kenabian. Tapi tidak semua nabi itu punya pangkat kerasulan. Paham ke? Dengan kata lain, rasul lebih tinggi pangkatnya daripada nabi. Rasul yang wajib kita ketahui secara tafsil berapa? 25. Wajib kita tahu satu persatu namanya. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kalau tidak tahu kita orang Islam, dosa apa? Sekami ni kah? Kotor orang Islam apal ni kah? Adam, Idris, terus sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu wajib orang Islam iman dan mengetahui namanya satu persatu sesegami ni kah. Mun tak apal lagi ajar. Tu sedekit. Mun tak ajar ni kah. Tu salah. Sesegami aku tahu apa tu situng sampai ni kah. Bon iman ku tu. Bahwa mereka adalah utusan Allah. Kemudian Rasul yang wajib diketahui secara mujmal, tidak harus tahu nama satu persatu, harus kita iman bahwa itu 313. Jadi yang selain utusan yang 25 itu ada Rasul lagi, tambah lagi sampai cukupnya berapa? 313. Berarti tambahnya berapa? 25 sampai 313 tambah berapa itu? Coba dihitung. Ditambah berapa? 313 ya, hitung sendiri. Nah itu semuanya kita harus iman bahwa Rasul ada 313. Kita iman semuanya itu. Tapi tidak wajib tahu satu persatu namanya siapa, tidak wajib. Tapi yang 25 itu harus hafal sampean. Sekali lagi harus hafal. Kalau tidak hafal dosa sampean. Makanya kalau di pesantren niat batur sama terus itu diwajib menghafalkan aqidatul awam. Ta'u bismillahirrahmanirrahim ila akhirih. Itu kalau santri kecil-kecil hafal sudah itu. Di sekolah saya hafal anak-anak sana. Adam, Idris, terus itu disebutkan sampai Nabi Muhammad SAW. Ini akidah yang harus kita tahu dan wajib kita imani. Oke. Yang tidak hafal nanti ngapal ki. Bisa dilihat di apa? Di Google ada itu. Tinggal ngetik sampai di Google, yang bisa buka Google. Tolong jelaskan nama Nabi Rasul yang 25. Nanti muncul di situ loh. Tidak usah tanya ke saya, nanti muncul di situ. Orang sampai bisa main HP. Lampak Google itu, lampak. Sebutkan nama Rasul yang 25. Nanti disebut di situ, langsung muncul. Tak bisa metik Google, kompoy bisa. Cong, pakai yang Google cong. Ada. Oke. On. Banyak Nabi berempang. Saya sudah kasih tahu berulang-ulang ini sudah. Banyaknya Nabi itu berapa? Banyaknya Nabi itu kalau bersama kitab-kitab klasik yang kita baca itu Nabi yang diangkat oleh Allah itu berapa? 124.000. 140.000. Itu pun di zaman Bani Israel itu banyak yang dibunuh oleh mereka. Jadi Bani Israel ni kafir Bani Israel ni kata akung tangkung saya paten. Mungkin umat Muhammad tak kun kalau paten apa? Paten apa? Kata ekos,
Mata Fir'aun tak banget. Kerja Fir'aun makin dengan Indonesia. Salopati tak banget. Fir'aun lambat lain, Fir'aun makin lain. Setiap inna likulli ummatin Fir'aun. Cara yang Arab, inna likulli ummatin Fir'aunan. Setiap umat itu ada Fir'aunnya. Nah, gitu ya. Setiap umat, setiap satu abad itu ada Fir'aunnya di situ. Di Indonesia Fir'aunnya siapa? Ya sebut Sibi, ya akan dekan Sibi sampai. Fir'aunnya Indonesia pada masa kini siapa? Ya baca TV, tak jepu tu, kau salah. Jadi kau cakap kulo Fir'aun pas tanda tak ter. Allah. Terus ni, jadi berapa Nabi? Banyak Nabi berapa? 104 lekor ebu. 104 lekor ebu. Kita tidak wajib tahu satu persatu enggak. Jumlah saus kita imani itu. 104 lekor ebu. Dan sebenarnya saya lembak. Ini kan punya paten. 2000 kalau Bani Israel. Cak nak kena naik paten. Boleh kalau mak kiai tor di Bani Israel. Namun mungkin alhamdulillah umat Muhammad ni tak bangkempang maten. Hajahatna insyaallah tak maten kiai. Kecuali kita cek jahat lah. Kon wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadan abduhu kabulana Allah wa rasuluhu balasana Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu wasallam. Ini terusna kitab sallallahu alaihi muka-muka paring tambahan rahmat pasir Allah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kau tambahan rahmat mungkin Pak. Di salawat itu maknanya mungkula maknain muka-muka paring tambahan rahmat Allah atas Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu adalah kunuzir rahmah, gudang rahmat Rasulullah. Untuk apa kita baca salawat kepada beliau? Bukan untuk beliau. Secara redaksional Nabi Muhammad SAW itu sudah kunuzur rahmah, gudang rahmat, ledeng rahmat. Yang paling banyak di situ rahmat, maka umatnya disuruh baca salawat kepada beliau. Secara logika, orang sudah banyak rahmatnya, sudah jadi gudang rahmat, kok masih dibacain salawat, dimintain rahmat terus? Jawabannya itu bukan kebutuhan beliau, tapi ini justru kebutuhan kita semuanya. Kenapa Nabi Muhammad itu sosok manusia yang sudah banyak rahmatnya dari Allah, yang selalu dialirkan rahmatnya? Kok kita disuruh doakan beliau, suruh mintakan tambahnya rahmat terus kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya itu bukan kebutuhan beliau, tapi justru ini kebutuhan kita semuanya yang namanya umatnya ini baca sholawat. Supaya apa? Rahmat yang ada di gudang rahmat beliau itu kalau sudah tidak muat, meluap kemana? Meluap kepada umatnya. Yang paling banyak diluapin rahmatnya itu adalah aktsaruhum qira'atus sholati alaihi. Manusia-manusia, umat-umat yang paling banyak baca salat kepada beliau. Tapi sayang, seribu sayang, nama beliau tadi saya sebut sudah berulang-ulang kali. Tidak ada di antara di majlis ini yang menyebutkan salawat kepada beliau. Sayang, seribu sayang. Kalau saya ditanya, sampai cinta kepada Nabi, cinta kiai saya, paling cinta saya. Kalau orang cinta kepada Muhammad, Pak, harus banyak baca salawat.
Kalau ngomong cinta tak baca salawat itu bohong cintanya. Kata orang anak-anak muda-mudi sekarang itu cinta gombal, cinta palsu. Biasanya kiki palsu. Dipakai tolang ngantol kiki. Ngantol itu kiki palsu. Udah tuh ngeng lambak ki buruan konceng. Kiki palsu. Asenmu. Kawan keke tolang ngantol kiki. Tepat kepiringnya kancana. Enten nek ngeng peringatan hati-hati yang pakai gigi palsu gitu. Kok depan saya mau geger gini. Aku geger gitu. Yang kayak tolak. Benda jadinya kek gigi palsu. Mantol tolak. Gigi ngantol kan. Pak keberengan kan. Tak jadinya akan kannya. Beci. Burung saya. Astagfirullahaladzim. Coba kan kamu berkibur. Caca. Apa? Muhammadur Rasulullah. Punya baca salawat, Pak. Ketika ada sebutan nama Muhammad, nama Rasul, ini kan canduk tu kabel 1000 kali canduk. Oleh kelak ni kena tak ngiding bila baca salawat. Astagfirullahaladzim. Tetapi mun sebenarnya kesampian ni kampun icap orang yang paling cerai dengan kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ada apa? Abkhulun nasi man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Itu sebenarnya. Cak maturan manusia paling cerai. Tangnya mai sepuluh seting tak gelem maca salawat ke sengkau. Manusia yang paling bakhil, yang paling kikir itu adalah manusia yang nama saya disebut di dekatnya dia tidak pernah baca salawat, tak menyandak salawat. Itu manusia paling cerai. Biasa orang cerai ini ke dalam ceplengan. Coba congok ceplengan. Menceplengan ke dalam cerai semacam salawat. Gagak. Atau gagak deki ke compon. Kaca. Boleh bur baca salawat, okey? Boleh bur baca salawat. Beda orang. Lambat beda orang. Beda orang nikah tak boleh punya ibadah. Kiai nikah. Keng sapon seta ban santen ke mempeh. Pangki santen lempeh. Ketina apa ke panjenengan? Selamat engki. Lacong selamat ko alhamdulillah. Sebab ibadah panjenengan salat pun ya cong. Engkau selamat dia cong. Sebab nyaman kanjeng Nabi bila sebut engkau langsung macam salawat. Sebab dia engkau selamat. Sebut beberapa kali pun engkau nyadak salawat. Nung majlis sebut 10 kali. 1 sekali tu sekali. Cantik terus salawat. Sebab dia cong engkau selamat. Terus. Tak banyak ibadah nah. Tapi banyak nyebut kanjeng Nabi pada sebut salawat, jika bisa juga bagi selamat. Itu. Malah sampai pada tebu ni, nung setong kitab. Man shalla alayya bihadhil kalimat, ana akhadtu biyadihi wa ulhiduhu fi qabrihi atau kama qala. Sahabat-sahabat orang yang baca salawat kelaban siwatri ya, maka dia mun mati ku aku, engkau senerima engkau bulan. Senang tak senang? Pas sampean setu. Kanjeng Nabi ngambek sampean engkau bulan. Senang tak senang? Terona kanjeng Nabi ngambek. Kau sangat kau. Jangankan Nabi, Rasul, manusia, orang wali, iblis sampean nikah macam-macam. Bisa masuk ke kuburan, bisa masuk ke duren orang, bisa masuk ke batin orang. Ini ke iblis, setan. Oke? Kenapa salah saya baca nikah nih? Pun malam Jumat 10.
Sebelum Syekh Abdul Qadir Jalani, siapa-siapa orang yang baca salawat riyah 10 kali pen malam Jumat, pen malam Jumat, maka kanjeng Nabi ada tek kuburan. Untuk apa Nabi? Ada tek untuk membimbing sampean ketika tanya kibana keron, Pak. Kanjeng Nabi saya bimbing. Aduh, kok nyaman. Mana kanjeng Nabi saya bimbing? Saya. Bohong ada. Napa salawat itu? Depan salawat. Boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Habibil Mahbubi al-Aliyyil Qadari al-Azimil Jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Pun kenika 10 kali. Pun malam Jumat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Habibil Mahbubi al-Aliyyil Qadari al-Azimil Jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Dan di HP rekam nanti dioper ke teman-teman yang lain. Mun beda ilmu, beda selawat, beda doa, cerai-cerai. Oper ke lain. Cerai-cerai ilmu. Orang yang secara ilmu tak bakal hujrah. Bukan menjadi Nabi. Andi ilmu cerai-cerai bagi. Kemudian andi seher cak bagi buang kertasnya. Cak bagi orang cak sangkolen. Dia raja tu sana. Buang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Habibil Mahbubi al-Aliyyil Qadari al-Azimil Jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Baca 10 kali saben malam Jumat. Ibn Syekh Abdul Qadir Jalani sama macari 10 kali malam Jumat. Kanjeng Nabi ada ente kuburna menjadi rezeki. Untuk apa? Untuk membimbingnya di alam kubur. Luar biasa. Masya Allah. Bodoh kadang merasa nikah mohon kanjeng Nabi sebut. Lah karcik sekana saya gembira. Masa kuda gembira ni kamu salah. Kencang, pecahkan. Ya, pecahkan. Siapa orang yang baca salawat setong, kencang sebolo. Man sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi. Siapa macam kita kuat setong, ya Allah kencang sebolo. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebolo kencang. Mun baca salatos 1000. Mun baca 1000 10.000. Baca 10.000 1 juta kencang. Pon tertong metong kencang. Enggak aku sana tempo ngapalah. Amal solehnya banyak, langsung nyelonong masuk suhar. Ni kaman baca subhanallah. Mun baca 100, lain boleh kencang. Man shalla alayya mi'atan qadallahu lahu mi'ata hajatin. Atau kama qala. Siapa-siapa orang yang baca salawat sengkok benar pen malam 100, maka Allah nekani ka orang dia 100 hajat. 100 kebutuhan ditekan di dalam Allah. Mun baca 100. Mun baca 1000 kiai. Sebelum jeung Nabi, man shalla alayya alfa marratin. Man shalla siapa orang yang baca salawat sengkok 1000 kali, lam yamut hatta yara maq'adahu fil jannah. Maka tak mati orang kenika mun tak teu ngatela kenangan yang senang surga. Artinya siapa orang yang baca salawat pen hari 1000 bro kanjeng Nabi, maka sebelum mati bi Allah taala pangatela kenangan sesuar. Maka pada segarat pahacam biru akelaub sambil misem. Misem kana ngareng odi. Arwah ngatela kenang saya suar paham senang kan tolong nikah sampai banyak macam salawat ibadah Pak hosok tak hosok tahu maknan tak tahu maknan kencer nikah salawat
Salawat ni. Sampean ni kata ni ke maknan. Khoso tak khoso semacam salawat. Ni ke pakun ni kejar. Para situng 10. Cuma pinten mun khoso 10 po lempo. Mun tak khoso 10 ke ngros ni ka. Ros ki. Kini ke karo pinten. Pakun 10 tak betong. Terus lempo ki khoso. Terus 10 lempo ke khoso. Pak sampun ke Allah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Okey? Jadi semun 1000 berapa? Mun 1000 kencer apa? Tak mati mun tak telak kan dengan saya suar. Amin Allahumma. Mantar apa? Sebelum mati ban Allah Taala ipadangaki tempat-tempat surga. Amin. Allahumma amin. Jadi ini kan bahasan dari 2 kalimat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kan gaya. Ini pekan tersaki boleh. Apit kula mun morok ni ka. Sida ba hatam ni ko apit ni ka. Kimun baca lekala Rasulullah cepat. Minta sajam hatam aja. Cukup sekintoh pemator. Orang yang punya sekolah. Untuk bisa lanjut pengajian. Minggu sekali datang. Kalau mudah sehat walafiat. Sehat rohani, sehat jasmani. Muntah bareng 2 ni karepot lah. Rohani, jasmani. Beda orang jasmani sehat, rohani tak sehat. Tak kira ngaji. Pak Yudi ni kami ngaji. Bareng ni kan. Jasmani sehat, rohani na sehat. Mental sehat. Mudah-mudahan kita semuanya sehat keduanya. Rohani, jasmani sehat. Amin Allah. Amin. Mau sudah? Banyak banget. Hah? Banyak banget Pak Syekh. Kan Abdul. Biar apa? Sarang salawat pada afdal. Pada afdal. Untuk Pak Jumat nikah afdal macam salawat. Untuk Pak afdal, Pak Jumat, malam Jumat, hari Jumat afdal macam salawat. Afdal macam salawat. Untuk Pak kulaku afdal macam tasbih. Qabla subuh afdal baca tasbih, kulaku baca tasbih. Sore-sore baca tasbih. Selain kaya selawat, okey. Okey. Atau mentoro cabai kapin apa ada? Selawat tu 1000, tasbih 1000. Selawat tu 1 juta, tasbih 1 juta. Ni kan. Boleh. Lebih mudah sholat kan? Atau terus dokter kan? Oh tidak. Man taraka as-salata falyusalliha idza dzakaraha. Siapa orang yang kalau salat maka tulikan ta'ala salat ila ingat law salat tasbaqana. Man orang yang kalau salat tak kalaban otor tu seteras sebelum ikan ta'en. Jan molor saya kata jan lempo tu sana jan lempo. Contohnya masalah gelak tak apa yang sobo keng sangka sejagaan. Salatu khairum minan naum. Akliya abalik kanan kacir cekak ke kotang wah burung sebanyak sobo sampai hari matok tinggal sobo nah. Tak usah detik laku saya konten tulis konten. Jan nabi jan tak konten. Tulisan jan banyak. Tapi dengan pesawat kan itu mati lebih. Tapi bisa suku di lembaga ada saya kata ikan ten mula ada baktana kanten mun baktana ki ibadahnya mana iadah abadin dihormati tekela boleh mungkin ibadah kata mula tak ada kata tak ada baktana tulis kanten secepatnya lebih bagus cek bertabar boleh
Deki bagi akan tanah bulan boleh deki kalau orang lawan tak bisa. Harus secepatnya. Man taraka salata aw nasiha falyusalliha idza dzakara. Siapa-siapa tinggal salat atau kalau pain tak salat falyusalliha tulian kata. Tuli kata. Umur saya temu. Mun saya tinggal salat tak kalaban tu tinggal salat maka janta tu kata je banyak tu sana. Terus tambah terus tambah ni. Jangan lempo. Tu sana jangan lempo. Tapi ada itu ada sholat takut pagi kemudian tak boleh begitu. Kedua ni. Ijak mang tak ada ingat cak lambat tak apa je sampean numpang. Ingat kula mungkin lambat saya lakon ni tahun petong polo ingat. Kula lambat tahun sebitok sangat ingat kio som PKI. Mula takut ke PKI tetap berjam. Ingat kula. Jadi akhirnya apa yang buat? Oh tak boleh, mun tak ada sebab. Jangan macam Kau cakang sen kau. Apa jangan zuhur kali tak boleh. Wajib sekali ya. Bid'ahnya mana kira? Kecuali sampai lagi jelas anti otak. Akan tak masalah. Itu jangan di otak buat ingat aroma sakit. Ingat kok, tahun sebitar telok ingat lambok. Kecuali mungkinlah letaan mungkin tak normal ki, tak kira ingat. Boleh. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin. Salatan taftahu biha al-qulub. تكشف بها أن كل الهموم والغموم والكروب وتغفر بها أن كل السيئات والمنكرات والمخالفات والضلالات والخطايا والذنوب وتستر بها أن كل مساوي العيوب وتيسر بها أن كل الشدائد والمشقات والصعوب برحمتك يا الله يا علام الغيوب. اللهم ألهمنا علما نفقه به أو بنقول وهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالسهل والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي المختار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله بحرمة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Yang bisa saya sampaikan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.